Ketakutan terbesar bos goblok memiliki istri cantik dan lebih muda dibanding bos goblok, yaitu beda 21 tahun, adalah takut kehilangan. Tapi bagaimana cara bos goblok atau saya sendiri melawan rasa takut itu? Saya tahu saya punya ketakutan, tetapi saya nggak mau berlarut-larut pada ketakutan itu sendiri. Karena bagi saya nggak bisa mempertahankan apa yang namanya itu bukan milik atau hak saya. Saya meletakkan pertama itu adalah keikhlasan di dalam hati. Jadi, jika istri bos goblok yang sangat muda cantik ini harus pergi, karena pertama, dia menemukan laki-laki yang seumuran dengan dia. Kedua, mungkin dia menemukan laki-laki yang jauh lebih banyak di atas saya, dan tentu banyak yang berada di atas saya, baik dari segi keuangan maupun di sisi pemikiran. Karena bos goblok adalah, ya namanya juga bos goblok, ya pasti goblok dong. Dan karena yang namanya orang goblok, ya pasti goblok dong, pasti bodoh. Jadi udah pasti banyak orang yang berada di atas saya secara finansial maupun secara pemikiran. Selanjutnya, cara bos goblok melawan ketakutan itu kehilangan istri, yaitu dengan mempersiapkan diri atau mental. Jika memang hal itu benar-benar terjadi suatu saat, saya sudah siap. Sehingga keikhlasan tadi, saya benar-benar nggak punya beban. Kemudian saya juga mempersiapkan diri melalui cara mengontrol hati saya. Bagaimana saya mengontrol hati untuk melawan ketakutan kehilangan istri muda dan cantik, yaitu dengan tidak memberikan cinta kasih sayang yang berlebihan. Ya, saya hanya melakukan sebatas tanggung jawab saya, misalnya dia butuh makan, minum, belanja, lipstik, dan lain-lain, dan saya memberikan atas dasar ikhlas karena saya berpikir oke, dia sudah menemani saya. Kemudian cinta mati nggak akan pernah terjadi. Cara ketiga bos goblok melawan ketakutan akan kehilangan istri muda cantik, yaitu diskusi. Pada saat-saat waktu senggang, pada waktu saat-saat kami lagi santai, saya selalu mengajak dia berdiskusi dan selalu mengingatkan dia bahwa saya adalah ini orang goblok, tolol, bodoh, dan lain sebagainya. Jadi kelak kalau kamu memang ingin pergi dariku, katakan dengan jujur, saya tidak akan menahan. Atau ketika kamu sudah mulai suka sama seseorang, kamu boleh katakan sama saya mau melakukan pendekatan dengan si A. Saya akan izinkan. Tapi ya tentu dengan syarat, ya kamu harus memulai membiasakan dengan dia. Saya berikan waktu 2-3 hari. Ketika kamu sudah melakukan hubungan badan sama dia, maka hubungan kita resmi selesai, jangan pernah lagi kembali ke saya. Dalam komunikasi itu juga saya ingin memberikan edukasi kepada dia bahwa ketika kamu nanti suatu saat memilih untuk pergi bersama dengan laki-laki lain, tapi sebelumnya kamu harus ingat bahwa akhir dari sebuah cerita baru permulaan dari cerita lain. Artinya kamu mengakhiri hidup dengan bos goblok itu sebenarnya adalah awal kamu memulai hidup dengan pilihan barumu. Dengan kamu memulai hidup baru, segala cerita manis pahitnya kehidupanmu selanjutnya itu sebenarnya juga baru dimulai saat itu. Jadi kamu memilih bertahan dengan bos goblok. Kamu nggak perlu memulai dari nol. Kita hanya mencocokkan hal-hal yang sama-sama kita suka dan tidak suka saja, atau kamu memulai yang baru. Saya mengatakan ini bukan berarti ada tanda-tanda istri bos goblok mau pergi, ya enggak. Istri saya itu cukup setia. Banyak yang godain dia, entah dari tamu kalau kami ke pasar, banyak yang lirik dia, dan dia selalu bilang sama saya, itu orang itu, oh ini orang ini. Kalau ada yang tamu bercanda malah sampai macam-macam, dia pernah hampir mau menampar, tapi saya bilang mereka nggak main colek-colek ya. Langkah selanjutnya bos goblok melawan ketakutan kehilangan istri, yaitu dengan tidak memanjakan mereka, dengan tidak memanjakan dia berlebihan. Kenapa? Kalau menurut saya, selagi semakin saya memanjakan wanita, justru makin menjadi gitu loh.
yang pada endingnya mereka itu mencoba mengontrol laki-laki itu sendiri. Nah, saya nggak mau dikontrol karena semakin kita memberikan kontrol penuh atas hidup kita pada perempuan, pada wanita, pada pasangan kita, mereka itu melunjak. Jadi justru nanti yang ada itu apa? Mereka selingkuh atau WA, mereka menyalahkan kita karena mereka udah pegang kontrol.